Ya Anda harus lakukan adalah kita harus tahu diri. Dengan cara gimana? Membalas kebaikan mereka. Dengan cara gimana? Berjuang yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Itu yang harus Anda lakukan. Oke, halo success people ya. Topik hari ini adalah never ever give up ya. Jadi hari ini thank you semuanya sudah ikut acaranya yang luar biasa. Dan hari ini saya akan ada satu materi namanya never ever give up atau jangan pernah menyerah. Jadi gini success people. Ketika kita perjalanan kita naik ke atas yang namanya puncak kesuksesan kita ya. Itu kita butuh satu namanya ketetapan hati. Pada saat hari ini kita sudah punya satu yang namanya impian, yaitu kita kepingin jadi orang yang sangat sukses. Kita hari ini melihat, oh itu ada gunung yang luar biasa namanya gunung kesuksesan. Saya ingin tanya sama Anda, hidup satu kali, apakah Anda benar-benar kepingin jadi orang yang sukses? Kalau Anda bilang sama saya, ya Pak, saya kepingin jadi orang yang sukses. Tentukan apa impian Anda. Apa yang Anda mau rasakan ketika Anda sukses. Hari ini kira-kira kalau Anda sukses itu bagaimana? Rasakan. Kalau Anda gagal, hukumannya apa? Punishment-nya apa? Reward-nya atau hadiahnya itu apa? Jadi orang harus tahu punishment dari kegagalan itu. Apa sih Pak punishment atau hukuman dari kegagalan itu? Kalau hari ini saya cerita sama Anda. Kalau hari ini Anda gagal, apakah ada hukumannya? Ada, yaitu apa? Misalkan hari ini, yang kalau Anda gagal lah, punya uang misalkan. Yang jadi korban itu adalah satu anak Anda. Kenapa? Mungkin anak Anda bisa sekolah di sekolah yang lebih baik. Tapi karena Anda nggak punya uangnya, anak Anda cuma sekolah di sekolah yang biasa-biasa saja. Mungkin. Anda mungkin liburan kepengen ngajak anak, istri Anda atau suami Anda untuk keliling dunia atau ke luar negeri. Ke Singapura, ke Malaysia, ke Dubai, ke Amerika, ke Eropa misalnya. Tapi karena uangnya nggak cukup, akhirnya berangkatnya cuma ke dalam kota aja, putar-putar atau ke mall, jalan-jalan di parkiran, terus pulang mungkin. Jadi ketika Anda gagal, itu ada punishment-nya, ada hukumannya. Jadi jangan bilang kalau saya gagal itu biasa-biasa aja. Jangan. Karena gagal itu ada punishment-nya, ada hukumannya. Success people. Jadi karena itu Anda tidak boleh gagal. Karena hukumannya berat sekali. Belum lagi kalau kita ngomong, misalkan aja kita ngomong, orang tua yang kita cintai masuk rumah sakit. Harus dioperasi. Tapi duit nggak punya. Apa yang dilakukan? Yang jadi yang terhukum siapa? Ya orang tua Anda. Gara-gara apa coba? Kemalasan kita. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang yang pemalas, jangan egois. Bagi Anda yang hari ini hadir nonton video ini, saya kasih tahu sama Anda. Kalau Anda masih punya waktu kosong, kalau Anda masih bermalas-malasan, jangan egois. Kenapa jangan egois? Saya tanya, kalau Anda bermalas-malasan sekarang, saya tanya, apakah hari ini Anda masih punya orang tua? Kalau Anda bilang, masih punya, ya itu jangan egois. Kalau Anda susah, orang tua Anda masuk rumah sakit, nggak ada biayanya, yang susah nanti orang tua Anda. Apakah Anda menikah? Sudah Pak, jangan nyusahin pasangan Anda. Kalau Anda pemalas, maka yang harus kerja adalah pasangan Anda. Halo para suami-suami, bagi suami-suami di sini yang nonton ini dan lagi malas kerja, saya beritahu sama Anda. Karena kemalasan Anda, nanti yang harus kerja adalah istri Anda. Mesake, ngambil anaknya orang, gitu, terus dinikahi, dikawini, tapi nggak dibahagiakan. Sadar bro, sadar bro. Ya, ngomongnya katanya bapak rumah tangga. Ya harus kerja keras, jangan jadi pemalas. Ya, jadi itu yang kedua. Kalau suami sudah punya istri, ya. Terus istri gimana? Sama. Istri-istri, Anda punya mimpi, Anda punya impian. Saya punya impian bersama dengan suami saya, kita foto di bawah Menara Eiffel. Di foto, waduh sangat indah sekali kelihatan Menara Eiffelnya bercahaya luar biasa. Siapa yang ke Swiss, lihat ada gunung-gunung yang bertaburan es, bertaburan salju yang sangat indah. Anda punya mimpi, tapi mimpi itu kalau hari ini kita lihat suami Anda itu
tidak memiliki impian itu atau tidak kerja keras karena itu, atau kira-kira suami Anda juga tidak bisa mewujudkan itu, saya tanya sama Anda, siapa yang punya mimpi ini? Suami Anda atau Anda? Anda. Saya, Pak. Kalau Anda yang punya mimpinya, Anda yang wujudkan. Jangan Anda mintanya banyak terus dikasihkan orang lain. Saya mintanya ini, wujudkan ya. Jangan. Kalau kita hari ini yang mengimpikan, kita yang mewujudkan. Ingat, jangan menaruh harapanmu, impianmu kepada manusia. Nanti kecewa. Taruhlah pengharapan dan impianmu kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi ada pepatah Cina mengatakan bahwa mengandalkan gunung, gunung terlalu tinggi. Mengandalkan laut, laut terlalu dalam. Mengandalkan hari ini manusia, manusia akan lari. Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Saya tambahin, plus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan dan diri sendiri tidak bisa kemana-mana. Tuhan dan diri sendiri itu bisa melakukan segalanya. Bisa melakukan atau membuat perubahan yang besar sekali antara Tuhan dan Anda. Kenapa? Kenapa nggak cuma Tuhan? Ya karena Tuhan berkehendak bisa aja, tapi Anda nggak mau melangkah, ya nggak bisa. Tuhan juga nggak mau kasih rezeki atau berkat atau mewujudkan itu kepada anak-anaknya yang tidak mau berusaha. Tapi kalau Tuhan dan Anda sevisi dengan Tuhan, Tuhan merestui Anda melakukan, hasilnya adalah mujizat yang terjadi. Jadi hari ini saya cerita sama Anda, kalau Anda memiliki mimpi, ayo Anda bergeraklah. Ya, jadi ternyata kalau Anda hari ini gagal, kalau Anda nggak sukses, ternyata punishment-nya itu besar sekali. Ternyata hukumannya itu besar sekali. Itu kenapa Anda harus sukses. Success people, jangan jadi orang malas. Karena orang malas itu mau di tempat dimanapun ada punishment-nya, ada hukumannya. Jangan egois, Anda susah sendirian, nggak apa-apa. Tapi jangan nyusahkan orang lain. Masalahnya banyak orang hari ini yang malas nyusahkan orang lain. Kalau hari ini Anda nggak kerja keras, nanti Anda tua, gimana coba? Nggak apa-apa, Pak, karena nanti saya sudah tua, karena ada anak saya yang akan ngopeni saya. Duh, kita ini loh, belum bisa menjamin anak kita itu pasti sukses. Kok kita sudah bebani diri kita ke mereka? Ya nggak boleh, apalagi masih bisa kerja. Jangan jadi bebannya anak. Anda harus kerja keras, men-settingkan hidup Anda bagaimana supaya hidup Anda itu terus berjalan tanpa mengandalkan anak Anda. Nah hari ini kita kok hidup diandalkan ke anak. Anak untuk hidup aja mungkin belum tentu bisa, belum tentu jalan. Kok kita hari ini ngasih beban ke anak. Kita yang harus mewujudkannya. Jadi jangan sampai kita nanti jadi benalunya anak. Jangan sampai kita nanti gara-gara kemalasan kita, terus kita sakit suatu hari, anak kita udah nabung setengah mati, uang tabungannya dibuat ngobatin kita. Coba, bukankah namanya nanti jadi beban buat anak kita? Nah ini loh punishment-nya, hukumannya kalau kita malas itu apa? Anak kita nanti yang jadi berat. Jadi saya satu, apakah itu namanya hukuman? Iya. Yang terhukum bukan cuma Anda, tapi seluruh keluarga Anda. Makanya jangan jadi orang malas. Punishment-nya itu berat. Nah, sekarang kalau Anda sukses, apa reward-nya? Anda harus tahu ketika Anda sukses, Anda akan menginspirasi banyak orang. Itu bisa buat dampak buat banyak orang. Saya hari ini mulai dari orang tidak punya. Saya hari ini mulai dari tidak naik kelas. Saya mulai dari macam-macam hari ini. Ya. Tetapi ternyata hari ini saya bisa menjadi salah satu miliarder di Indonesia. Wah, kan luar biasa. Itu akan menginspirasi orang supaya orang tuh mau melangkah. Jadi kalau ada orang yang nasibnya sama seperti Anda, ada orang hari ini yang juga mengalami keberatan seperti Anda, dia mungkin nggak punya uang, masa lalunya nggak baik, karena lihat video Anda, lihat inspirasi Anda, dia jadi bangkit. Bukankah itu menjadi satu berkat dan rezeki untuk mereka? Nah ini dalam dibilang berarti buat orang lain, salah satunya juga di sana. Ketika Anda sukses, Anda nggak perlu mikirin lagi yang namanya uang. Anda mau beli apa, Anda bisa. Anda mau beli rumah, Anda bisa. Anda mau beli apartemen, Anda bisa. Anda mau beli mobil, Anda bisa. Anda mau beli apapun, Anda bisa. Kalau hari ini Anda punya mimpi-mimpi seperti itu, dan tidak atau belum terwujud, jangan salahin orang lain. Salahin diri sendiri. Kenapa kita tidak memiliki uang untuk beli rumah? Kenapa kita tidak memiliki uang untuk beli mobil? Kenapa hari kita tidak memiliki uang untuk ngobatin istri atau suami atau orang tua? Kenapa kita nggak punya uang hari untuk keliling dunia? Salahin diri sendiri. Sudah salahin diri sendiri, saya kasih tahu. Jangan nyalainnya, terus nyalain. Nggak ada gunanya. Kalau sudah nyalain diri sendiri, evaluasi untuk perbaikan, dan berjalanlah ke depan lagi, berjuang lagi.
Loh Pak, kalau hari ini saya memiliki kesulitan dan sebagainya, udah lah Pak, saya menyerah aja deh Pak. Saya muak dengan kehidupan dan sebagainya. Anda nyusahin orang lagi. Kenapa? Anda misalkan, Pak saya udah gak kuat, saya bunuh diri Pak. Saya kasih tahu sama Anda. Orang tua Anda gedein Anda gede-gede sampai akhirnya jadi dewasa. Anda ini sudah dibesarkan luar biasa oleh orang tua. Terus tiba-tiba Anda mau bunuh diri. Loh, coba Anda pikir. Kalau hari ini orang tua sudah membesarkan Anda, terus Anda meninggal begitu aja, siapa yang merawat mereka? Mereka sudah memberikan investasi ke Anda, merawat Anda, mencintai Anda dengan tulus. Apa yang kita bisa berikan? Bunuh diri. What? Ya Anda lakukan adalah kita harus tahu diri. Dengan cara gimana? Membalas kebaikan mereka. Dengan cara gimana? Berjuang yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Itu yang harus Anda lakukan. Bukan menyerah. Karena kalimat menyerah adalah hanya untuk para pecundang. Anda pemenang, bukan pecundang. Anda pemenang, bukan pecundang. Jadi jangan pernah menyerah. Karena terkadang hidup Anda yang susah itu, kalau Anda bisa evaluasi dan Anda berjuang terus, maka Anda suatu hari akan jadi pemenang. Nah ini harus tahu, kalau Anda sukses hari ini, siapa saja yang Anda bisa bahagiakan? Pasangan yang Anda cintai, Anda bisa bahagiakan. Anak Anda bisa Anda bahagiakan. Orang tua Anda bisa Anda bahagiakan. Saya ada bicara di satu seminar saya yang judulnya adalah Pay More Get More tahun 2013, kalau saya nggak salah, di WTC Surabaya, yang dihadiri oleh 1.300 orang peserta, waktu itu offline ya. Saya menyampaikan di sana, kalau Anda hari ini tidak bisa membahagiakan keluarga Anda, membahagiakan orang tua Anda, jangan menyulitkan mereka. Kalau Anda tidak bisa hari ini, tidak bisa jadi pahlawan bagi orang tua Anda, jangan jadi batu sandungan bagi orang tua Anda. Kalau Anda hari ini tidak bisa menjadi satu orang yang membahagiakan atau pahlawan atau menciptakan sejarah dalam keluarga Anda, jangan Anda memperburuk nama keluarga Anda. Jadi ini Anda harus lakukan. Kalau Anda sukses, siapa saja hari ini yang bisa berdampak? Orang yang Anda cintai, anak Anda, orang tua Anda, saudara-saudara Anda. Ya. Mereka akan terima dampaknya, impian-impian akan jadi kenyataan. Dare to dream, beranilah buat bermimpi. Jadi ini yang Anda harus tahu, dan ini yang Anda harus ngerti bahwa ternyata kalau kita sukses, rewardnya banyak. Mau beli apapun bisa, waktu anniversary sama istri atau suami Anda bisa diajak di tempat makan yang mewah, bisa menyenangkan dia, bisa mengajak dia pergi ke luar negeri, bisa ngajak makan di Bali, restoran yang bagus, bisa ke Amerika, Eropa, New Zealand, Dubai untuk melihat indahnya dunia. Itu rewardnya, dan Anda tidak perlu lagi hari ini pusing masalah uang, karena uang itu akan terus mengalir ke dalam rekening Anda. Terus berbunganya juga dari bunga deposito, dari saham Anda, dari properti Anda, semua naik yang menambahkan nilai kekayaan Anda, sehingga seumur hidup bahkan untuk anak cucu Anda tidak akan berkekurangan, semua uang sudah disiapkan untuk mereka semua. Bukankah kalimat ini terasa sangat sejuk dan sangat enak? Dan itu bisa terjadi. Kenapa? Kalau kita sukses. Jadi jangan kita ini jadi orang yang egois, nyuruh anak kita, ngajar anak kita. Kamu kerja yang sukses ya, yang keras ya, supaya kamu sukses. Nanti kalau sudah sukses jangan lupa bahagiakan papa dan mamamu. Lah Anda ini loh, ya, yang harus jadi contohnya. Jangan nyuruh anak aja belum berproses. Kita yang harus berproses. Kita yang harus tunjukkan sama mereka. Ini loh nak yang namanya perjuangan. Ini loh yang nak yang namanya jangan pernah menyerah. Ini loh nak yang namanya hari ini kita punya iman dan melangkah dengan iman. Kita percaya bahwa rencana Tuhan pasti indah pada akhirnya. Kalau belum indah berarti belum akhirnya. Ajarkan itu bukan cuma ngomong, tapi melalui tindakan kita. Nah, ketika kita sukses, kita bisa ngajak orang tua kita, seluruh keluarga kita untuk bisa beribadah ke tanah suci. Bukankah berarti ketika kita sukses, bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita? Bisa rasakan kebahagiaan itu? Bisa merasakan nggak orang tua itu melihat Anda dan mereka betapa bangganya kepada Anda? Karena Anda telah membahagiakan mereka. Nah, itulah reward. Itulah yang namanya hadiah ketika Anda kesuksesan itu. Tapi Anda harus tahu, ketika Anda membayar harganya, maka seluruh keluarga akan menikmatinya. Tapi ketika Anda tidak mau membayar harganya, maka seluruh keluarga Anda yang akan membayar harganya. Seluruh keluarga Anda yang mengalami satu namanya kesulitan,
Ketika musibah hadir, Anda nggak bisa bantu. Why? Karena tidak cukup uang. Orang tua butuh biaya untuk ke rumah sakit. Anda tidak bisa belikan obatnya, tidak bisa bayarkan dokternya, tidak bisa bayarkan operasinya, tidak bisa bahagiakan mereka. Kenapa? Karena tidak cukup uang. Bagi Anda hari yang tidak cukup uang, saya mau tanya sama Anda, sampai kapan Anda tidak cukup uang? Bagi Anda yang mau liburan tahun depan, bisa-bisa kepingin keluar negeri, tapi nggak jadi keluar negeri karena masalah biaya, saya mau tanya sama Anda, sampai kapan? Kalau hari ini Anda ditagih sama hutang kartu kredit, ada debt collector ke rumah untuk nagih hutang Anda, dan Anda nggak punya hutang itu. Saya mau tanya sama Anda, mau sampai kapan? Bagi Anda yang punya pinjaman online yang nggak dibayar dan terus di-broadcast ke teman-teman Anda yang membuat Anda malu hari ini. Ini loh Ibu A ini nggak bisa bayar, penipu, keluarga penipu nggak bisa bayar uangnya dan sebagainya. Anda marah-marah kenapa pinjaman online sejati itu ngomong penipu dan sebagainya. Pertanyaan saya, mau sampai kapan? Kalau Anda bilang hidup Anda susah, beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa, kepingin ini nggak bisa, kepingin itu nggak bisa. Pertanyaan saya, mau sampai kapan? Kalau Anda hari ini dihina sama orang, Anda direndahkan sama orang, Anda diremehkan sama orang, bahkan mungkin diremehkan sama pasangan terdekat Anda, atau orang tua Anda, atau saudara-saudara Anda. Pertanyaan saya, mau sampai kapan? Kalau hari ini Anda sudah berpikir, saya tidak mau lagi susah, saya hari ini mau sukses, saya mau berdiri, saya mau berjuang untuk orang-orang yang saya cintai, ini sudah waktunya. Maka Anda adalah success people berikutnya. Nah, ketika Anda berjuang, ketika Anda memiliki semangat yang membara, Anda punya mimpi, Anda punya tujuan, kenapa Anda sukses, ada gunung kesuksesan di sana, dan Anda sudah buat satu keputusan. Anda harus tahu, ketika Anda mendaki gunung kesuksesan itu, akan ada rintangan-rintangan di sana. Akan mungkin ada hewan buas di sana yang mengintai Anda. Yang mungkin tuh orang-orang negatif di luar sana yang kepengen menjatuhkan Anda dengan ngomong, Anda nggak bisa, Anda nggak mungkin mampu, Anda mungkin lahir dari serba keterbatasan, malah hari ini mungkin memberikan Anda fakta-fakta segudang-gudang yang bilang bahwa Anda nggak bisa dan sebagainya. Mereka lah hewan-hewan yang ada di gunung itu yang mengintai Anda untuk menghalangi Anda bisa mencapai puncak kesuksesan Anda. Pertanyaan saya untuk Anda, apakah Anda mau mengizinkan mereka menghalangi Anda? Atau Anda mau memakai iman percaya Anda, bekerja bersama dengan yang di atas, Anda berjuang bersama dengan Tuhan, dan terus melangkah, terus melangkah sampai ke puncak kesuksesan. Dan kadang mungkin ada lagi rintangannya, yaitu apa? Jalan yang tersesat, mungkin ada gelap, mungkin ada dingin, mungkin ada hujan. Mungkin hari ini Anda terjatuh, mungkin Anda tergeletak, mungkin Anda lapar, dan sebagainya. Dalam perjalanan menuju proses perjuangan kita, itu tidak semulus yang kita harapkan. Ada hari ini cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang menghalangi kita. Pertanyaan saya untuk Anda, apakah Anda mau menyerah? Apakah Anda mau terus berjuang? Pak Hendra, kalau hari ini bulan ini saya nggak capai target gimana? Bagus. Apakah hari ini kita lihat belnya sudah berbunyi belum? Belum. Kalau belum berbunyi, teruslah berjuang. Artinya permainan masih berlangsung dan hasilnya bisa berubah. Berjuanglah sampai dengan titik darah penghabisan terakhir. Sampai dengan belnya teng. Ternyata misalkan Anda tidak capai target, apa yang Anda lakukan? Evaluasi. Anda evaluasi, setting target yang sama, bahkan lebih tinggi, effortnya ditambah. Itu Anda harus lakukan. Perencanaannya ditambah, konsultasi dengan mentornya ditambah. Targetnya jangan dikurangin. Itu yang Anda lakukan sehingga kemampuan Anda bisa naik. Evaluasilah dari hari ke hari. Jangan cari kambing hitam. Oh, salahnya corona, salahnya koroni, salahnya koroni, ya. Salahnya mutasi, salahnya inflasi, salahnya konsumsi turun apa dan sebagainya. Jangan nyalain orang lain. Jangan cari kambing hitam. Yang Anda lakukan adalah evaluasi diri. Perbaiki, targetnya disamakan, effortnya atau usahanya yang ditambah. Itu yang Anda harus lakukan. Jadi kalau ada tantangan-tantangan, Anda mesti tahu. Anda harus fokus sama satu yang namanya orang yang Anda cintai. Fokuslah sama satu yang namanya impian Anda. Nah, ketika Anda fokus memperjuangkan itu di perjalanan, ada yang lewat-lewat ini, ada hewan lah, ada kuntilanak lah, ada gundurwo lah, ada apapun yang lewat. Ingat, kalau mereka orang-orang yang negatif, tulikan telinga Anda dari orang-orang yang negatif di luar sana. Fokuslah sama mimpi dan impian Anda. Fokuslah sama orang-orang yang Anda cintai. Fokus di sana, karena orang akan berlalu.
Omongan orang itu akan terus berubah-berubah. Anda belum sukses, mereka bilang nggak bisa. Anda sudah dapat hasilnya, mereka dapat Anda hoki. Begitu Anda sukses, dia ngomong apa? Kok nggak aja-aja? Itu namanya orang-orang yang negatif ya begitu. Yang di sini negatif semuanya. Jangan dengar apa kata orang. Dengarlah apa kata Tuhan. Kenapa? Karena ketika Anda jatuh, ketika Anda susah, yang negatifin Anda itu bahkan mungkin pura-pura nggak kenal Anda. Jadi kenapa Anda harus musingin mereka? Anda fokuslah sama kehidupan Anda, fokuslah sama namanya kesuksesan. Kalau ada orang yang bilang tidak bisa, itu bukan berarti Anda nggak bisa. Kalau ada orang yang bilang Anda nggak bisa, sebenarnya yang acuan mereka itu bukan Anda, tapi mereka. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau ada orang yang bilang sama Anda nggak bisa, karena mereka berpikir mereka nggak bisa. Tapi kalau mereka nggak bisa, belum tentu kita nggak bisa. Mereka nggak bisa. Belum tentu kita nggak bisa. Itu yang saya katakan sama teman saya. Ketika teman saya bilang sama saya, Hen, kita ini balong kere. Kita tuh lahir tuh nggak punya duit. Ke depan sudah pikiran sampai kita sukses ratusan juta dan sebagainya. Wes gak usah kakek mikir sampai saat kita tuh balong kere. Saya jawab apa? Betul. Buat kamu. Bukan buat saya. Karena semua terjadi sesuai dengan apa yang kita imani. Kalau dia mengimani nggak bisa, ya sudah, akan terjadi karena nggak bisa. Tapi saya mengimani, saya pasti bisa. Karena saya tahu, kalau saya percaya sama Tuhan, maka saya percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu yang saya percaya. Jadi ucapannya orang itu, saya nggak pusingin. Saya pusingin apa kata Tuhan. Jadi jangan dengar apa kata manusia. Jangan dengar apa kata orang negatif. Dengarlah apa kata Tuhan. Kenapa? Buka kitab suci kita masing-masing. Bukan di sana itu ada tertulis bahwa kalau kita ini pakai iman, kita bekerja dengan kepercayaan, kita bekerja bersama dengan Tuhan, itu semuanya bisa terjadi. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti bisa mendapatkannya. Nah, semua terjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Kalau kita percaya bahwa kita bisa, maka kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Percayalah sama Tuhan. Karena ini sudah pilihan Anda untuk memiliki satu namanya agama. Jangan jadi orang yang percaya punya agama, tapi nggak percaya Tuhan. Apa maksudnya punya agama, tapi nggak percaya Tuhan? Yaitu kita memilih untuk percaya agamanya, tapi kita nggak percaya kalau bisa. Padahal agamanya sudah menjelaskan bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya jadi mungkin. Jadi kita percaya Tuhan, jangan cuma percaya agamanya saja. Banyak orang yang ngakunya punya agama, tapi kalah sama orang yang nggak punya agama. Sama orang ateis kalah. Kenapa? Orang ateis saja mungkin berpikiran apa? Nggak salah, itu pilihan orang masing-masing ya. Orang ateis saja berpikir apa? Bahwa apa yang dipercaya, apa yang dipikirkan bisa jadi kenyataan. Bahwa segala sesuatu itu mungkin. Itu orang ateis juga punya pemikiran itu. Bahwa semua yang terjadi itu mungkin. Apapun yang terjadi itu mungkin. Nah, Anda yang percaya agama, yang ada di kitab suci masing-masing, kok kita nggak percaya? Ini yang kita pertanyakan. Paham ya? Success people ya. Jadi kalau Anda mengaku Anda punya Tuhan, Anda punya agama, Anda harus percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin. Karena itu jangan dengarkan orang yang negatif. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti mendapatkan. Bukan barang siapa bersungguh-sungguh, dia mungkin mendapatkan. Bukan, pasti mendapatkan. Artinya apa? Artinya itu pasti success people. Jadi kalau ada orang yang bilang sama Anda, Mbak Yu, Nduk, Nik, Memeng, Ibu, Ai, nggak bisa. Kasih tahu. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti mendapatkan. Kita ini lahir dari orang yang nggak punya. Ingat. Di kitab itu tertulis barang siapa bersungguh-sungguh. Bukan tulisannya barang siapa yang kaya bisa mendapatkan. Ya, tapi dibilang barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti mendapatkan. Bukan barang siapa yang pria. Mungkin ada yang bilang, oh kita ini wanita, kita tidak bisa. Ingat, ayatnya tulisannya apa? Barang siapa bersungguh-sungguh. Bukan barang siapa pria ya bisa mendapatkan, pasti mendapatkan. Bukan, tapi barang siapa bersungguh-sungguh. Bukan barang, mungkin ada orang bilang, kita ini sudah tua, nggak bisa, yang anak muda yang bisa. Salah juga, kenapa? Karena terus barang siapa bersungguh-sungguh. Bukan dibilang barang siapa yang muda, tapi barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti mendapatkan. Nah ini kita perlu klarifikasi, bukan malahan kita percaya sama mereka.
Tapi kita yang harus membenarkan mereka. Salah loh. Itu barang siapa yang bersungguh-sungguh loh. Bukan barang siapa yang pria atau yang kaya, atau yang lahirnya di Jawa, atau yang lahirnya di hari sekian, horoskop sekian, bla bla dan sebagainya. Salah besar. Ini yang kita harus garis bawahi. Success people, ya. Jadi ini Anda harus tahu bahwa itu sebuah ketetapan hati. Ketika Anda naik ke atas, Anda butuh satu ketetapan hati. Omongan orang itu selalu berubah-berubah. Jadi jangan dipikir apalagi yang negatif. Udah lalu lalang aja, udah minggir semuanya. Ketika Anda sukses, dia akan luar biasa. Dia akan bilang apa? Oh, aku kenal itu. Dulu temanku, nakal itu dulu. Wah, tapi sekarang sukses. Oh, omongannya beda lagi. Jadi jangan pernah dengar apa kata manusia. Dengarlah apa kata Tuhan. Ya, kalau Anda pakai iman, maka tidak ada yang tidak mungkin. Karena semua terjadi sesuai dengan apa yang Anda percayai.